Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat In Harian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan membersihkan hati kita dari segala penyakit hati yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, setiap amal kebaikan dilipat gandakan. Setiap doa lebih mudah dikabulkan dan setiap kesempatan untuk memperbaiki diri atau mendekatkan diri kepada Allah terbuka lebar. Oleh karena itu, inilah waktu terbaik bagi kita untuk merenungi keadaan hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ketahuilah di dalam tubuh kita ini terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Bulan Ramadan adalah momentum bagi kita untuk memperbaiki hati. Karena hati yang bersih akan membawa kita kepada keberkahan hidup dan kemudahan dalam beribadah. Sebaliknya, hati yang sakit atau mati akan menjauhkan kita dari kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama-sama tentang 3 jenis hati manusia sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, qalbun salim atau hati yang bersih. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Dan yang ketiga adalah qalbun marid, hati yang sakit. Semoga dengan memahami jenis-jenis hati ini, kita bisa berusaha memiliki hati yang bersih dan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat In Harian yang dirahmati Allah, jenis hati yang pertama adalah qalbun salim. Seperti namanya, secara bahasa terdiri atas 2 kata. Yang pertama adalah qalbun, yang kedua adalah salim. Qalbun artinya hati dan salim artinya banyak, yaitu ada selamat, sehat, ikhlas, bersih, lurus, dan suci. Jika kedua kata ini digabungkan, maka menjadi qalbun salim, yaitu hati yang sehat, selamat, suci, dan ikhlas dalam segala gerak, pikiran, perasaan, perbuatan, dan lain sebagainya. Para ulama menjelaskan bahwa hati seseorang baru bisa disebut qalbun salim apabila terhindar dari kesyirikan, terselamatkan dari akidah yang menyimpang, atau pemikiran-pemikiran yang sesat. Selain itu, kriteria hati yang salim adalah yang terbebas dari segala penyakit hati seperti ujub, hasad, ria, dengki, dan semacamnya. Pemilik qalbun salim akan selalu terpacu untuk melaksanakan ketaatan, karena di dalam hati mereka itulah ketakwaan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "At-taqwa hahuna yushiru ila soderihi thalatha marrat." Ketakwaan itu di sini, di dalam hati, menunjuk sebanyak 3 kali ke dadanya. Sahabat In Harian yang dirahmati Allah, qalbun salim disebut demikian karena salim itu hati manusia selamat dan menyelamatkan. Selamat dari berbagai noda, dari berbagai maksiat, dan menyelamatkan dari jilatan api neraka. Karena semasa hidup di dunia, hati yang salim selalu berusaha mengenali Allah, beriman kepadanya, lalu menggerakkan si pemilik hati itu untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan dan kehidupan mereka sehari-hari. Maka, sudah selayaknya hanya orang-orang yang memiliki qalbun salim sajalah yang akan masuk surga. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak sudah tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Sahabat In harian yang dirahmati Allah, jenis hati yang kedua yaitu qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang di dalamnya terdapat ketakwaan, namun bercampur aduk dengan kemaksiatan. Di dalamnya terdapat kecintaan pada Allah, tapi juga masih mencintai kemaksiatan. Hati ini masih hidup, tapi sedang terjangkit berbagai macam virus yang berbahaya. Contohnya, selalu iri dengki kepada orang lain, kurang ikhlas dalam beramal, merasa hebat, sombong, gila kehormatan, dan kekuasaan. Kondisi hati seperti ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan ciri-ciri orang munafik atau sifat-sifat orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit itu. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Secara garis besar, qalbun marid ini ada dua. Yang menyebabkan qalbun marid ini ada dua. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Syubhat dapat membuat seseorang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Sedangkan syahwat adalah hal yang membuat seseorang terjerumus ke dalam jurang maksiat. Adapun rincian dari penyebab qalbun marid yang sering terjadi diantaranya adalah misalkan lingkar pertemanan yang buruk, banyak tertawa, foya-foya, atau terlalu larut dalam membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau bisa juga mata yang liar, tidak ghodul basor, dan lain sebagainya. Poin-poin tersebut mungkin terkesan sepele, namun jika dilakukan berulang kali, maka sedikit demi sedikit hati yang sakit akan sekarat. Statusnya pun akan berubah dari qalbun marid menjadi qalbun mayyit. Indikasi lain dari hati manusia yang sakit adalah ketika seseorang sudah tidak peka lagi terhadap perbuatan dosa, sehingga mudah terjerumus dalam kemaksiatan sampai hatinya mengeras. Dampak buruknya, pemilik hati yang sakit ini karena kebanyakan dosa akan selalu dihantui rasa was-was, tidak tentram hidupnya, dan takut secara berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat In harian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati manusia yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Tuhannya, tidak beribadah kepada Allah, tidak taat, suka maksiat, dan selalu menuruti nafsu syahwatnya. Orang seperti ini tidak pantas atau tidak tepat dijadikan sebagai teman dekat. Bergaul dengan orang yang memiliki qalbun mayyit ini akan meracuni, bermajelis dengannya juga akan membawa kehancuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kepada Allah, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Hati yang mati adalah hati yang gelap, jauh dari sinar hidayah. Ia lebih membahayakan daripada jasad yang mati, karena jasad yang mati dapat memutus seseorang dari kenikmatan dunia. Adapun jika hati yang mati, akan terputuslah kenikmatan dunia dan akhirat, dan ia akan sengsara selama-lamanya. Penting juga untuk dimengerti bahwa perumpamaan hati yang mati ini adalah ibarat rumah yang kosong, yang sudah tidak dihuni puluhan tahun. Di dalamnya hiduplah serangga-serangga berbahaya, burung-burung yang singgah hanya untuk membuang kotoran, ular-ular yang berbisa, atau bisa juga binatang beracun lainnya. Seperti itulah kondisi hati manusia yang mati, hanya ada kelalaian dan angan-angan, syahwat serta niat-niat yang buruk dan jahat. Semua itu terjadi ketika seseorang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memusuhi orang-orang yang menegakkan nahi dan munkar. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah menjadikan Ramadan kali ini adalah sarana untuk memperbaiki hati, mendekatkan diri kepadanya, dan meraih ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.